Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang kemitraan usaha pada mata kuliah koperasi dan usaha kecil. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu, yaitu kami beranggotakan 2 orang. Saya sendiri adalah Widiana Fitri dengan NIM 1805384 dan rekan saya yaitu Devri Alexander dengan NIM 1805395. Pada materi kemitraan usaha ini yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada peraturan pemerintah tentang kemitraan usaha. Lalu yang kedua itu ada materi prinsip dalam kemitraan usaha, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah ada hak dan kewajiban dalam melaksanakan kemitraan usaha. Baiklah, untuk materi pertama akan saya jelaskan sendiri. Nah, sebelum kita masuk pada materi pertama yaitu tentang peraturan pemerintah tentang kemitraan usaha, kita ulas sedikit dulu yaitu tentang pengertian dari kemitraan usaha. Untuk kemitraan usaha ini sendiri adalah jalinan kerjasama yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan perusahaan menengah atau besar atau juga disebut dengan perusahaan mitra, di mana disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh perusahaan besar, sehingga di mana antara pihak pengusaha kecil dan pihak pengusaha besar atau menengah ini sama-sama itu saling menguntungkan dan dapat memperkuat antara satu dengan lainnya. Lalu kita masuk pada peraturan pemerintah dan tentang kemitraan usaha. Yang pertama itu ada dalam peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, mana menyebutkan bahwa pelaksanaan dalam kemitraan ini diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua itu ada peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tersebut menyebutkan bahwa pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan tersebut atau persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undang. Hal ini diperkuat dengan peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan mengamanatkan KPPU untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan secara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan yang berlaku saat itu. Dan selain itu, dalam pasal 32 disebutkan bahwa mengenai kewenangan KPPU dalam pengenaan sanksi administrasi terhadap pelaksanaan kemitraan. Lalu, peraturan yang ketiga itu ada peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara pengawasan dan penanganan perkara kemitraan di pasal 2 yang menyebutkan bahwa melakukan pengawasan kemitraan yang dilakukan oleh usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar atau yang dapat dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil serta usaha menengah. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang kemitraan ini akan lebih mempercepat perwujudan dalam perekonomian nasional yang mandiri dan andal dalam berbagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Diperlakukan upaya-upaya yang lebih nyata untuk menciptakan iklim yang mampu merangsang terselenggaranya kemitraan usaha yang kokoh di antara semua pelaku kehidupan ekonomi berdasarkan prinsip yang saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Lalu, terwujudnya dengan usaha yang kokoh ini, terutama antara usaha besar dan usaha menengah serta usaha kecil, akan memberdayakan usaha kecil dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan semakin kuat, dan dapat memantapkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi, serta meningkatkan kemandirian dan daya saing secara perekonomian nasional. Lalu, untuk mempercepat terwujudnya kemitraan tersebut antara usaha besar dan usaha menengah serta usaha kecil ini dipandang dapat menerapkan ketentuan-ketentuan
mengenai tata cara penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangannya. Lalu ada dalam pasal ini ada pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian. Lalu ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Lalu yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang kedua, yaitu tentang prinsip dalam kemitraan usaha. Dan yang ketiga, yaitu ada hak dan kewajiban dalam melaksanakan kemitraan usaha, akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devri Rasander akan melanjutkan materi tentang mitra usaha yang poin B, prinsip dalam kemitraan usaha. Nah, yang pertama ada beberapa prinsip dalam kemitraan usaha. Yang pertama adalah kesetaraan atau keseimbangan atau juga equity. Nah, kesetaraan atau keseimbangan ini artinya harus ada pendekatan bukan secara top down ataupun bottom up, tapi hubungan yang saling menghormati satu sama lain, menghargai, percaya, dan mengedepankan kesetaraan yang meliputi adanya penghargaan, kewajiban, dan ikatan emosional yang saling membutuhkan di dalam suatu usaha kemitraan. Itu adalah prinsip kemitraan usaha, yaitu saling menghargai, menghormati, tahu kewajiban masing-masing kita dalam suatu ruang lingkup kemitraan usaha itu sendiri. Yang kedua adalah transparansi, di mana transparansi ini adalah menghindari rasa curiga atau rasa ketidakpercayaan terhadap anggota ataupun karyawan sesama karyawan. Sebagai kita karyawan, kita harus menghindari sifat kecurigaan terhadap karyawan lainnya. Itu adalah transparansi dalam prinsip kemitraan usaha. Yang ketiga, harus saling menguntungkan atau juga mutual benefit. Sebagai mitra usaha dalam perusahaan, misalnya kita bergerak dalam bidang pertanian, tidak hanya menguntungkan bagi kita sendiri, tapi menguntungkan bagi karyawan lainnya. Ataupun dan terutama sekali menguntungkan bagi para petani yang berada di sekitar ruang lingkup usaha kemitraan. Jadi keuntungan itu harus berdampak juga bagi masyarakat sekitar. Oke. Lanjut ke yang poin C adalah hak dan kewajiban dalam melaksanakan kemitraan usaha. Ada beberapa hak dan kewajiban dalam melaksanakan kemitraan usaha adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi dalam usaha kemitraan. Maksudnya adalah yang namanya kita dalam berusaha satu perusahaan, kita harus mengupgrade atau meningkatkan secara terus-menerus apa yang kita miliki supaya usaha kita itu berkembang dengan baik. Yang kedua adalah mendapatkan kemudahan untuk melakukan kemitraan. Ya. Kemudahan dalam melakukan kemitraan. Misalnya adalah kita mudah dalam melakukan hal yang namanya pekerjaan, mengorganisasikan, mudah, tidak ada terhambat oleh halangan tertentu. Yang ketiga adalah membuat perjanjian kemitraan. Nah, ini perlu. Dalam melakukan hak dan kewajiban, kita harus membuat perjanjian terhadap kemitraan. Misalnya kita berada dalam suatu mitra usaha. Selain kita digaji, kita juga dituntut untuk berjanji atas apa yang kita beri kepada perusahaan tersebut. Yang seterusnya, usaha besar dan usaha menengah yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk mengetahui kinerja dan pengusaha kecil sebagai mitra binanya. Gitu. Usaha kecil bermitra mempunyai hak untuk memperoleh pembinaan dan pengembangan dari usaha besar dan usaha menengah mitranya, dan satu aspek atau lebih
tentang pemasaran, sumber daya manusia, permodalan, manajemen, dan teknologi. Nah, di samping kita bekerja dalam suatu mitra usaha, kita juga berhak memperoleh yang namanya pelatihan gitu. Sebelum bekerja kita memang butuh pelatihan, baik dalam pelatihan tentang bagaimana mengerjakan ini, mengerjakan itu, bagaimana peraturan ini, peraturan itu, kita berhak. Bahkan dianjurkan dari perusahaan untuk memberi pembinaan bagi anggotanya dalam hak kewajiban dalam melaksanakan kemitraan usaha. Di sini ada dikategorikan juga beberapa hak dan kewajiban. Yang pertama, kewajiban yang harus dijalankan oleh pengusaha besar dan pengusaha menengah yang bermitra dengan pengusaha kecil antara lain sebagai berikut. Tuh. Memberikan informasi peluang kemitraan. Ya. Memberikan informasi kepada pemerintah mengenai perkembangan pelaksanaan kemitraan. Ini penting, karena pemerintah harus tahu apa yang telah kita lakukan sebagai kita yang pendiri, sebagai kita yang menjalankan mitra usaha. Supaya pemerintah, jika tidak dia memberikan wewenang, dia dapat membantu apa jika ada kendala dalam melaksanakan kemitraan usaha tersebut. Menunjuk penanggung-jawaban kemitraan, menaati dan melaksanakan ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kemitraan. Yang terakhir adalah melaksanakan pembinaan kepada mitra binanya dalam satu atau lebih aspek. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, sebagai anggota atau binaannya dalam kemitraan usaha, dia berhak mendapatkan pelatihan pembinaan untuk mengetahui peraturan atau apa yang harus dia lakukan ke depannya itu. Supaya dalam bekerja nantinya dia itu lebih baik dan efisien. Oke, mungkin itu yang materi yang saya dapat sampaikan. Banyak. Baiklah, itulah materi tentang terkait dengan kemitraan usaha, di mana untuk kemitraan usaha ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada peraturan pemerintah dalam kemitraan usaha. Lalu yang kedua itu ada prinsip dalam kemitraan usaha. Dan yang terakhir, ada materi tentang hak dan kewajiban dalam melaksanakan kemitraan usaha. Baiklah, hanya itulah yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.